بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كرمنا الرحمة شيخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ووالدينا وجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركته وأن الله يرزقنا التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa kembali salat subuh berjamaah yang mana pahalanya sama dengan salat semalaman suntuk. Kemudian kita bisa kembali kuliah subuh. Setiap habis subuh ini kita belajar fikih bersama. Kitab At-Taqriratus Sadidah yang disusun oleh Habib Hasan Al-Kaf. Tak lupa pula kita berniat i'tikaf selama di dalam masjid supaya mendapatkan pahala i'tikaf di masjid, karena i'tikaf itu merupakan ibadah tersendiri. Jadi jika diniatkan dapat pahala i'tikaf, dan jika tidak maka pahala yang lainnya saja kada dapat pahala i'tikaf. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan selalu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita beragama Islam dan beriman kepada Allah, dan berkat nur beliau kita diadakan Allah di dunia ini. Kita sambung sebelumnya tentang habislah pembatal salat. Sekarang sujud sahwi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab sujudis sahwi, ay hadza babun fi bayani sujudis sahwi. Ini bab pada menjelaskan sujud sahwi. Sujud sahwi. As-sahwu lughatan an-nisyanu. Arti sahwun itu secara bahasa adalah an-nisyan, lupa artinya secara bahasa. Jadi sujudus sahwi, sujud lupa, maksudnya sujud karena lupa pada dasarnya, pada asalnya. Wa ba'duhum farraqa bainas sahwi wan nisyan. Sebagian ulama ada yang membedakan antara sahwun dengan nisyan. Jadi kata sahwun lawan nisyan, padahal maknanya sama, pada lupa juga. Faqala, lalu katanya, an-nisyanu nisyanu syai'i min aslihi bihaitsu yuhtaju ila al-hifdhi min jadidin. Nisyan itu adalah melupakan sesuatu dari asalnya memang lupa, yang mana diperlukan memulai dari awal lagi. Wasahwa, sedangkan sahwun lupa juga maknanya, huwallazi la yahtaju ila al-hifdhi min jadid fa idza istadhkarahu dzakarahu. Sedangkan sahwun itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan kepada mengulangnya kembali dari awal. Fa idza istadhkarahu dzakarahu, apabila dia diingatkan, dzakarahu, nescaya jika dia minta ingatkan, nescaya dia mengingatnya. Hukmuhu, hukum sujud sahwi itu sunnatun, sunnah.
Jadi hukum sujud sahwi sunnah. Jadi walaupun ketinggalan sunat ab'ad, lalu kan disunatkan sujud sahwi, tapi seandainya kada sujud sahwi kada apa-apa, karena hukum sujud sahwinya hanya sunnah saja. Tertinggal doa qunut sebelum salam, sunat sujud sahwi. Tapi amun kada sujud sahwi kada apa-apa, karena sujud sahwi itu hanya sunnah aja juga. Tertinggal berarti kada sujud sahwi belum ada apa-apa. Atau sengaja ditinggal kada berqunut, lalu kena sebelum salam kada sujud sahwi juga ada apa-apa, karena hanya sunnah hukumnya. Fala yakunu wajiban, apa itu tidaklah jadi wajib, illa fi halatin wahidatin, kecuali pada satu kondisi yang mana sujud sahwi jadi wajib. Ada sujud sahwi jadi wajib. Sujud sahwi jadi wajib wahiyya sujudul ma'mumi li mutaba'ati imamihi, yaitu sujudnya makmum untuk mengikuti imamnya. Jadi si makmum misalnya salat zuhur di rakaat ketiga, masbuk rakaat ketiga. Si imam ini bakasnya ketinggalan tasyahud awal, berarti dia sunat sujud sahwi. Lalu pas ketika tasyahud akhir sebelum salam, si imam sujud sahwi. Lalu ujar makmum yang lupa, ini imam, aku kada umpat tadi jar, tak tinggal tasyahud awal. Nah, kada boleh, kada mau umpati, wajib mau umpati. Walaupun si makmum mau umpati imam sudah lewat masalah tasyahud awal. Si makmum umpati imam di rakaat ketiga misalnya lah, berarti si imam sudah lewat dari tasyahud awal. Si imam bakasnya kada ingat tasyahud awal, berarti bagi imam sunat sujud sahwi. Nah nanti sebelum salam imam misalnya inya sujud sahwi, maka wajib bagi si makmum umpat juga sujud sahwi bersama imam. Jangan berdalih, aja aku kada umpat tadi itu di pintangan tak tinggal tasyahud awal, kada usah sujud kita kok. Ada boleh, batal. Karena si makmum ini umpat apa yang digawi imam. Kesalahan-kesalahan imam, lalu imam menambal kesalahan inya, maka si makmum juga harus ikut juga. Rakyat dengan lain pemimpin harus umpat dia lawan pemimpin, walaupun sebenarnya kesalahannya oleh pemimpin. Lalu si pemimpin hendak menutupi kesalahannya, ya mau kada mau si rakyat harus umpat juga menutupinya. Fa illam yutabi'hu batalat salatuhu, kalau dia tidak mengikutinya, jadi si imam sujud sahwi, si makmum yang mengumpati imam tadi kada umpat sujud sahwi, maka batal salatnya, walaupun inya kadada menggawi kesalahan. Karena si imam ini sujud sahwi kada boleh kada diumpati, itu wajib hukum sujud sahwinya lah. Jadi hukum asal sunnah, tapi kalau untuk mengumpati imam hukumnya wajib. Ada catatan kakinya di bawah ta'liqnya. Faidatun, suatu faidah, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahwi 5 marratin. Nabi pernah sujud sahwi itu 5 kali selama sidin dulu bersama sahabat. Nabi 5 kali pernah sujud sahwi. Yang pertama, marratan syakka fi adadir rakaati. Nabi pernah suatu ketika ragu tentang jumlah rakaat. Sujud sahwi jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi pernah wa marratan qama min rak'ataini bila tasyahudin. Nabi berdiri dari 2 rakaat ke rakaat ketiga bila tasyahudin, namun kada melakukan tasyahud awal.
Tepang nyamannya kita berisi Nabi juga dari golongan manusia. Jadi kita manusia ini nyaman mengumpati Nabi. Amunnya Nabi dari golongan malaikat, alih kita mengumpati kan. Sebagai contoh lah, ini hikmahnya Nabi golongan manusia juga. Beda lawan orang yang mengatakan orang-orang dahulu kan, kenapa aja diutus Rasul kepada kami seandainya malaikat saja Bang Allah Ta'ala mengutus Rasul kepada kami ini. Ngalih mun malaikat nang berdakwah jadi Rasul. Karena kita kadang mencontoh. Tapi karena Nabi ini manusia, maka nyaman kita mencontoh sidin. Jadi gawiannya sama lawan gawian kita jadinya kan. Bersifat kemanusiaan juga, sifat jaiznya. Tapi yang kadada maulah kekurangan. Gila, ada mungkin Nabi gila lah. Tapi Nabi ini walaupun manusia, tapi lain manusia kayak biasa. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Jadi Nabi itu manusia, tapi jika ibaratnya manusia ini batu, Nabi itu batu yakut. Nah, batu gunung itu setrak lawan batu yakut sebiji, larang batu yakut sebiji. Walaupun sama batu yakut, kawan ukar batu gunung berapa trak, walaupun sebiji batu yakut, itu bandingannya lah. Jadi walaupun manusia tapi bukan manusia kayak biasa kita. Jadi Nabi pernah beberapa kali sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, jadi 5 kali sin suhalah. Yang ketiga, Nabi pernah wa marratan sallama min raka'ataini. Nabi suatu ketika pernah salam dari 2 rakaat. Habis nuntung 2 rakaat salam. Yang keempat, wa marratan sallama min 3 raka'atin. Nabi pernah salam setelah 3 rakaat. Ketidaksengajaan kan. Yang kelima, wa marratan syakka fi raka'atin khamisatin. Dan suatu ketika Nabi juga pernah ragu pada rakaat kelima. Dia habis tuntung rakaat keempat, ini 4 ke 3 kan, ragu-ragu kan, maka ambil hanya 3 walaupun sebenarnya sudah 4. Bangkit lagi ke rakaat keempat, kita anggap kurang, lalu nanti sujud sahwi. Jadi sebenarnya lah sujud sahwi ini wajar. Ketinggalan sunat ab'ad itu wajar. Karena manusia kan ahlul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Jadi misalnya imam tuh ketinggalan tasyahud awal, jangan terlalu jadi sesambatan sidin. Wah, sidin tuh jadi imam tertinggal tasyahud awal rancak. Itu apa itu? Wajar aja yang sidin kedingat. Imbah tuntung rakaat ke 2, hendak bangkit rakaat ketiga misalnya, sidin kada tasyahud awal kedingat. Itu wajar aja. Jangan di i'tirad sidin. Saya kada ingat, saya kada tahu. Wajar aja. Nabi pun juga pernah sujud sahwi 5 kali pernah selama sidin bersama sahabat dahulu. Jadi ketika imam kada ingat tasyahud awal lalu ditambal dengan sujud sahwi, itu wajar saja. Jangan disalahkan. Di wadah kita ini terkadang rasa sesuatu yang salah benar ketika tertinggal tasyahud awal, padahal itu ngarannya kada ingat deh. Mbah tuntung rakaat kedua langsung misalnya bangkit Allah, lewat deh pada batas surko, kada boleh lagi berbulik, terusakan lagi kan, walaupun sudah ditagur subhanallah aja mau, tapi sudah lewat deh pada batas surko, terusakan lagi. So nanti di sunnat sujud sahwi. Wa hikmatu sahwi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-marrati li ajli at-tashri'. Dan hikmahnya Nabi sujud sahwi 5 kali ini, jadi jangan kita padahkan oh Nabi pernah juga lupa sampai sujud sahwi.
Itu ada hikmahnya. Hikmahnya li ajli tasyri', karena di situ supaya ada disyariatkannya sujud sahwi. Jadi jangan memandang lupanya Nabi, jangan. Memang Nabi di sini kisahnya lupa, lalu sidin sujud sahwi sampai 5 kali, sudah pernah terjadi sepanjang sidin bersama sahabat. Tapi jangan kita pandang lupanya Nabi. Tapi kita pandang karena ini Nabi lupa lalu sujud sahwi, lalu disyariatkanlah sujud sahwi buat kita umat Nabi. Jadi jangan dilihat lupanya. Yang 5 macam tadi tuh. Wa kana sahwu amma siwallahi, dan perlu kita catat lupanya Nabi itu daripada sesuatu selain Allah. Jadi kalau terhadap Allah, Nabi kada pernah lupa. Mengingat Allah, zikrullah, itu selalu ingat kepada Allah. Ini Nabi lupanya kepada selain Allah, karena ini masalah salat kan. Jadi kada apa-apa adalah. Adapun terhadap Allah, Nabi selalu ingat terus. Baik rahatan, bangun, kayak Pak dalam madhab Syekh Samad kan, wuduan, baik pagi, wa asyian, sore, wa qiyaman, waktu ketika berdiri, wa qu'udan, ketika berduduk, wa ala junubikum, dan ketika berbaring. Bahkan ketika tidur pun Nabi tidak pernah lupa kepada Allah. Tapi karena ini kisahnya untuk karena mensyariatkan sujud sahwi, di situ lupanya bukan kepada Allah, tapi lupa kepada selain Allah. Itu kada masalah. Jadi jangan dianggap itu kekurangan. Wa qad qala ba'dhum fi dzalika, dan sebagian ulama mengatakan tentang itu. Ya sa'ili an Rasulillah kaifa saha wa sahu min kulli qalbin ghafilillahi qad ghaba min kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fa ta'zimu lillahi. Yang tadi ya. Jadi hikmahnya lupanya Nabi 5 kali itu tadi itu karena supaya disyariatkannya sujud sahwi, dan lupanya Nabi bukan kepada Allah tapi daripada selain Allah. Mahalluhu, tempatnya sujud sahwi, apabila disunatkan sujud sahwi, apabila waktunya sujud sahwi, ba'da tasyahhudil akhiri, setelah tasyahud akhir, wa qabla salami, dan sebelum salam. Jadi sujud sahwi sebelum salam, dan habis sudah bacaan tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai tuntas tak? Salawatnya sudah juga, doanya sudah juga. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Untung sudah berataan. Tinggal salam. Nah, di situ tempatnya sujud sahwi. Dan duduknya duduk iftirash, bukan duduk tawarruk kalau hendak sujud sahwi. Karena duduk tawarruk itu hanya dilakukan ketika kita hendak salam. Kalau belum hendak salam, maka duduknya iftirash. Duduk iftirash itu biasanya duduk ketika tasyahud awal, duduk antara 2 sujud. Nah, itu duduk iftirash ngarannya. Menduduki telapak kaki kiri, kaki kanan telapaknya ditegakkan. Itu ngarannya duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk, kaki kiri disurung ke sebelah kanan, kaki kanan ditegakkan telapaknya. Itu duduk tawarruk ngarannya. Duduk tawarruk hanya disunnahkan ketika pas hendak salam. Kalau belum hendak salam, maka duduknya iftirash. Jadi misalnya hendak sujud sahwi, berarti duduknya jangan tawarruk, duduknya duduk iftirash. Ya pas tuntung sujud kedua, rakaat terakhir, membaca tasyahud akhir tuh, duduknya duduk iftirash saja. Kalaunya masih hendak sujud sahwi. Sujud sahwinya 2 kali lah. Berniat tuh, sebelum sujud niat, nah aku nih hendak sujud sahwi dalam hati. Nanti bangkit dari sujud yang pertama, lalu duduk antara 2 sujud, iftirash lagi nih.
sujud lagi yang kedua, sujud sahwi pulang. Habis itu, habis sujud yang kedua, bangkit langsung duduk tawarruk dan salam. Caranya. Wa yafutu, dan habis waktunya, luput sudah waktunya sujud sahwi bis salami, dengan mengucap salam. Jadi bilanya tuntung dah, assalamualaikum, aku tidak sujud sahwi jar, habis dah waktunya. Illa fi halatin wahidah, kecuali dalam satu kondisi. Fayakunu ba'da salami bi thalathati syurut. Wa kadza yafutu bi adami iradati sujud. Dan seperti ini juga habis waktunya kalaunya kita kada hendak sujud ba'da salam, setelah salam. Inda tadhakkurihi annahu tarakahu wa in aradahu fi ma ba'du li'annahu a'rada anhu. Ini parak salam dah, parak salam. Aku ada sujud sahwi kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tuntung dah salatnya. Sujud ginlah ya. Pada awal lagi karena sudah niatnya kada hendak sujud sahwi. Wa indama yalghu salamuhu al-awwal fayajibu alaihi an yusallima marratan ukhra. Ketika tidak dihitung salamnya yang pertama, maka wajib dia salam yang sebutin sekali lagi. Wajib salam sekali lagi. Jadi ada dalam satu kondisi yang mana habis salam masih sunat sujud sahwi. Tapi karena sunat sujud sahwi masih, maka harus mengulangi salamnya bahasa pulang. Syaratnya 3 buting. Wahya, yaitu yang pertama ayyusallima nasiyan lisujudi, bahwa dia salam lupa untuk sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku tadi hendak sujud. Nah, itu masih boleh sujud karena memang kada sadar bahwa hendak sujud tapi kada ingat hendak sujud. Itu masih bisa sujud. Tapi karena salamnya diulangi lagi setelah sujud sahwi selesai. Yang kedua syaratnya alla yatulal faslu bainas salami was sujudi arfan, bahwa tidak lama pemisah, tidak lama jaraknya antara salam dan sujud. Mbah salam lawas sudah sawat bepan dipandir. Kalau hendak sujud sahwi tidak bisa lagi karena sudah lawas. Yang ketiga alla yatra'a mubtilun lis salati, bahwa tidak terjadi sesuatu yang membatalkan salat. Ai munafin laha, yang meniadakan salat. Kahadathin, seperti takantut, batal wudunya. Ada kala lagi sujud sahwi. Wa wuqu'i najasatin, dan keguguran najis. Wa tahawulin 'anil qiblati, dan berpindah dari kiblat. Ma'atulil fasli, beserta lawas jaraknya antara salam dan sujud kada bisa lagi. Berarti kalau imbas salam masih boleh sujud dengan syarat inya lupa untuk sujud, dan disyaratkan juga kada terjadi pembatal dan jangan sampai lawas jaraknya. Kaifiyatuhu, cara sujud sahwi. Sajadatani ka sujudis salati, sujud sahwi itu caranya 2 kali sujud seperti sujud salat juga. Sujud salat kan 2 kali, berarti sujud sahwi juga 2 kali. Wa yaqulu fihi ma yaquluhu fi sujudis salati, dan dia membaca ketika sujud sahwi apa yang dia baca ketika sujud salat juga. Jadi sujud sahwi apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu adalah bacaannya. Wastahsana ba'duhum an yaqula, dan sebagian ulama menganggap bagus bahwa si yang sujud sahwi membaca subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Saya baca itulah subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Atau biasanya rancak kajian subhanalladzi la, subhana man la yanamu wa la yashu. Sini tulisannya subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Idza fa'ala sababahu nasiyan, kalaunya sebab inya sujud sahwi lantaran lupa. Kan artinya maha suci Allah
zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Nah, itu berarti sujud sahwinya lantaran lupa. Amun sujud sahwinya bukan karena lupa, misalnya sengaja meninggal doa qunut, sengaja meninggalkan tasyahud awal, jadi sunat aba'at itu sengaja atau tidak sengaja meninggalkan sunat sujud sahwi. Amun kada sengaja berarti lupa kan, wajar bacaannya subhanalladzi la yashu wala yanamu. Tapi kalaunya sengaja meninggalkannya berarti bukan karena lupa, sengaja kan, bacaannya berarti kada cocok itu karena kada lupa. Kalaunya kada lupa, wa amma idza fa'ala sababahu muta'ammidan, kalaunya inya melakukan sebab sujud sahwi itu lantaran sengaja meninggalkan sunat ab'ad, fayastaghfirullah fi sujudihi, maka yang ia lakukan adalah beristighfar kepada Allah di dalam sujudnya. Cuma kebanyakannya biasanya lantaran lupa lah. Jadi sunat ab'ad itu doa qunut, tasyahud awal itu bilanya ketinggalan karena lupa, sujud sahwi. Ketinggalan sengaja ditinggal, tetap sunat juga sujud sahwi, tapi beda bacaannya. Kalau lantaran lupa wajar bacaannya subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Tapi kalau sengaja itu belain bacaannya. Mun sengaja sini tadi jersiden ba istighfar. Kenapa jadi sengaja ditinggalkan sunat-sunat? Jadi sengaja pun tetap sunat sujud sahwi. Oh, saya tulisannya. Ya, halo. Halo. Serak. Lihat berapa? Dua. Serak ya. Aja bu, serak. Nah, sudah lah. Sudah sampai serak ya. Cukup dulu lah. Lagi tapi nyaman awak ya. Mungkin ada auran ya kan. Sudah sampai isyraq, kita cukupkan dulu, nanti kita sambung lagi insyaallah. Tahalal minta ridha berataan, kalau ada tersalah, kalau ada khilaf dalam penyampaian, minta halal minta ridha habis berataan. Kalau ada salah khilaf dari diri ulun pribadi. Mudah-mudahan Allah SWT selalu meridai kita semua dan selalu memberi taufik hidayah serta inayah kepada kita untuk melakukan hal-hal yang membuat Allah ridha kepada kita. Diampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita berataan, dirahmati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dipanjangkan umur, diluaskan rezeki yang halal dan berberkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan membuat Allah ridha kepada kita semua. Ala tilka niyyah wa ala ma nabihi salafus salih ila hadratin nabiy wa ali nabiy al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين 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 يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله.